Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 MI tema 6, yaitu tentang teks eksplanasi. Pada materi ini kalian diharapkan nanti bisa meringkas teks penjelasan atau teks eksplanasi ini dari media cetak atau dari media elektronik. Kemudian KI4-nya menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, mengetahui struktur teks eksplanasi. Dan yang ketiga, mengetahui contoh teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Penjelasannya berupa fakta. Dipahami bahwasanya teks eksplanasi itu adalah teks penjelasan. Teks yang menjelaskan sesuatu. Apa yang dijelaskan? Yaitu tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam ataupun fenomena sosial. Penjelasannya berupa fakta. Dua contoh judul teks eksplanasi. Banjir, tsunami, gerhana bulan, petir, gunung meletus, gempa bumi, pelangi, kebakaran hutan, kemarau, kekeringan, tanah longsor, kemiskinan, sampah, pengangguran, budaya batik, gotong royong, demokrasi, tawuran, cyberbullying, korupsi, kenakalan remaja, anak jalanan. Di sebelah kiri, ini merupakan fenomena alam, mulai dari banjir sampai dengan tanah longsor. Ini semuanya merupakan contoh judul teks eksplanasi yang menjelaskan tentang fenomena alam. Sementara yang di sebelah kanan ini merupakan judul teks eksplanasi berupa penjelasan fenomena sosial, mulai dari kemiskinan, sampah, pengangguran, sampai dengan anak jalanan. Dan masih banyak lagi contoh judul teks eksplanasi yang dapat kalian temukan di media massa. Anak-anak, dari sekian banyak
judul ini, penjelasannya harus berupa fakta. Apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Arti lain bukan rekayasa atau rekaan. Berikutnya kita pelajari tentang struktur teks eksplanasi. Sebagaimana teks yang lainnya, teks eksplanasi juga memiliki struktur. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, berisi penjelasan umum. Yang kedua, deretan penjelas, berisi penjelasan yang lebih detail atau lebih rinci. Dan struktur teks yang ketiga, yaitu interpretasi, berisi kesimpulan. Berikutnya, contoh teks eksplanasi. Mari kita baca dan kita pahami bersama contoh teks eksplanasi ini. Kita lihat struktur dari teks eksplanasi berikut ini. Tadi disebutkan ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Manakah struktur yang pertama? Manakah struktur yang kedua? Dan manakah struktur yang ketiga? Judulnya tsunami. Dilihat dari judulnya, maka teks eksplanasi ini adalah teks penjelasan tentang fenomena alam. Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang. Terdiri atas 2 kata, su dan nem, yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air laut akan surut. Setelah surut, air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan gunung Merapi di dasar lautan. Letusan tersebut menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di sekitarnya. Semakin besar tsunami, maka makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia.
Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Selain itu, tidak semua letusan Gunung Merapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Ini adalah contoh teks eksplanasi. Kemudian, ketika dilihat dari struktur teks eksplanasi, ada 3. Yang pertama tadi adalah pernyataan umum, berisi penjelasan umum. Yang mana pada teks tsunami ini, penjelasan umum ada di awal. Yang mana teks ini menjelaskan secara umum apa itu tsunami, pengertian tsunami dari bahasa Jepang. Kemudian menjelaskan pula secara umum terbentuknya tsunami karena aktivitas gempa dan Gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Juga menjelaskan tentang gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan jika menghantam daratan pantai. Namun, penjelasan ini masih bersifat umum. Maka, dilanjutkan deretan penjelas di paragraf kedua ini yang menjelaskan secara detail daripada tsunami ini. Yang mana pada deretan penjelas ini menjelaskan tentang bagaimana pembentukan tsunami terjadi di dasar laut. Kemudian proses terjadinya saat terjadi gempa, air laut akan surut. Kemudian air laut kembali ke arah daratan dan membentuk gelombang besar. Ini dijelaskan secara detail, menjelaskan pernyataan umum sebelumnya. Dan ditutup dengan interpretasi, yaitu sebuah kesimpulan. Yang mana di sini disimpulkan tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Tetapi pula kita tidak perlu khawatir karena tidak semua tsunami yang terjadi di gelombang yang terjadi membentuk sebuah gelombang besar. Jadi teks tsunami ini ada 3 strukturnya: pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Baik, kita ulas kembali teks tersebut. Dari contoh teks eksplanasi di atas, dapat kita lihat memiliki struktur teks eksplanasi sebagai berikut. Pernyataan umum, yang mana pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan umum, yaitu fenomena yang akan dibahas. Teks tersebut akan membahas tentang tsunami. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Dalam contoh teks tsunami di atas, penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang tsunami. Mengapa tsunami terjadi? Dan bagaimana proses peristiwa tsunami tersebut bisa terjadi? Dijelaskan secara umum. Lalu dilanjutkan struktur yang kedua, yaitu deretan penjelas. Berisi tentang penjelasan proses. Mengapa tsunami bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas
Pada contoh di atas ada satu paragraf, namun pada kasus tertentu bisa lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan secara detail penyebab dan akibat dari tsunami. Lebih jelas daripada struktur yang pertama. Lebih detail daripada struktur yang pertama. Meskipun di struktur pertama sudah dijelaskan bagaimana proses peristiwa tsunami terjadi, namun di deretan penjelas dijelaskan lebih rinci atau lebih detail. Kemudian, struktur yang terakhir dari teks tersebut yaitu interpretasi. Teks penutup yang bersifat pilihan dan bukan keharusan. Maksudnya, interpretasi ini boleh diberi, boleh tidak di dalam teks eksplanasi. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Sekali lagi, teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya maksudnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Interpretasi boleh berupa tanggapan maupun kesimpulan. Demikian ada 3 struktur teks eksplanasi yang ada di teks berjudul tsunami tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, setelah menyimak penjelasan guru, kalian kini telah dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Yang kedua, mengetahui struktur teks eksplanasi. Apa saja struktur teks eksplanasi itu? Dan yang ketiga, mengetahui contoh teks eksplanasi. Baik, alhamdulillah, mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Pak diucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.